semuanya, selamat datang di podcast Suara PIBES. Suara PIBES ini adalah podcast karya Kementerian Informasi dan Komunikasi BEM Politeknik Internasional Bali. Jadi sebelum kita kenalan sama narasumbernya, udah pasti harus kenalan sama aku dulu dong. Perkenalin, nama aku Alicia dari program studi Seni Kuliner. Nah, di episode kedua podcast Suara PIBES kali ini, kita kedatangan salah satu mahasiswa dari program studi Seni Kuliner juga yang udah berprestasi selama dia kuliah di PIB. Nah, kenalan dulu kali ya. Jose, silakan. Jadi, halo, perkenalkan nama aku Jose. Nama gua Jose dari Prodi Seni Kuliner. Sekarang udah semester berapa nih? Semester 3 lagi magang. Lagi magang, oke. Mungkin sebelum kita bahas prestasi-prestasinya, kita bahas dulu kali ya background story-nya. Kenapa nih milih seni kuliner? Jadi, long short story, jadi awalnya mau jadi pilot. Pilot, okay. Karena setelah dilihat-lihat jadi pilot tuh mahal, butuh berapa ratus juta, batal jadi pilot. Setelah batal jadi pilot, ya sempat vakum punya cita-cita. Oke, terus? Vakum. Pas itu masa COVID. Masih rajin gereja, oke. Jadi pendeta kayaknya seru nih. Sempatlah mulai ada cita-cita, kayak jadi pendeta seru deh. Oke. Nggak butuh kuliah harusnya kan, cuman modal materi dan khotbah. Terus setelah dilihat-lihat ya, jadi pendeta repot, harus kuliah juga ternyata lama, hilanglah cita-cita jadi pendeta. Hilang pupus lagi. Ya, pupus. Terus vakum cita-cita lagi. Terus akhirnya nonton YouTube Hell's Kitchen, terus kayak lihat masak tuh seru juga ya, kayak banyak tantangan ternyata. Terus dikasih tahu Audrey juga kayak coba aja masuk SMK, makanya kayak coba masuk SMK Tata Boga. Oke, berarti saat itu langsung interested gitu ya, di dunia perseni kulineran ini. Dan sampai sekarang masih tetap lanjut ya dari SMK, habis itu sekarang kuliah di PIB. Ngambilnya seni kuliner. Nah, sekarang kondisi perkuliahan lu gimana nih dari awal kuliah mungkin kali ya, kan merantau nih dari mana? Jakarta. Depok pride banget ya. Jakarta masih bagus, Depok. Suram. Oke, berarti sekarang merantau di Bali, gimana nih kondisi perkuliahannya? Kalau dari awal sih pastinya bisa ngikutin kan, kayak pas awal-awal kan pasti kayak homesick lah, kayak jauh, terus di tempat yang berbeda, kayak banyak penyesuaian juga kan. Terus oke lah sampai saat ini. Terus paling repot sih pas sekarang kan kayak harus nyesuaiin waktu magang sama kuliah juga, kayak harus absen. Dimana pas waktunya absen tuh pas magang juga. Oh, berarti harus nyempetin waktu juga. Oh, berarti di time manajemennya kita masih kesulitan ya. Oke, gimana kalau sekarang kita bahas nih prestasinya apa aja ya? Wah, dari awal masuk kuliah dengar-dengar udah aktif ya, udah ikut berbagai macam lomba nih. Mungkin bisa disebutin lombanya apa aja dan mungkin dapat juara berapa aja? Lomba yang pertama ikut itu ada OSI Bakery Cooking Competition. Keren nih, bakery ya. Ya, jadi itu lomba pertama, terus dapat di juara 3. Yang kedua ada di Elenvir Cooking Competition. Itu sampai finalis aja. Udah itu aja? Enggak, masih ada. Bohong nih. Pasti masih ada. Ya, terakhir ini ada yang Bonte. Itu gue dengar baru-baru ini ya. Iya. Lagi sibuk-sibuknya magang, nyempetin nih ikut lomba ya. Yang itu menang juga? Juara 3. Tuhan, emang Bapak Jose sangat aktif ya. Sangat aktif mengejar lomba-lombaan ini. Nah, di tengah sibuk-sibuknya lu kuliah nih, lu magang. Nah, itu gimana cara lu ngatur waktunya? Kalau ngatur waktu sih kayak kalau sekarang kan kuliah sambil magang gitu kan, kayak nyempetin waktu buat kayak absen atau kayak ngerjain tugas sih, kayak selagi inget pas pulang mungkin kalau bisa dicicil dulu kerjain. Jangan sampai telat sih. Jangan nunda gitu ya. Oke. Dan lo kan udah banyak ikut lomba juga nih. Mungkin gak cuma pas kuliah doang ya. Pas SMK juga pernah. Nah, biasanya kalau sebelum lomba tuh persiapan lo tuh apa aja sih?
Kalau persiapan sih lebih kayak ke cari-cari ide kayak masakan apa yang mungkin harus di highlight pas lomba nanti kayak mungkin kayak lombanya tentang temanya satu produk tertentu kayak gimana sih cara kita nge-highlight produk itu kayak cari inspirasinya terus trial itu yang repot sih. Berarti emang susahnya selalu pas di awal Iya, ya, pas di awal. pas di awal. Nah, gimana kalau untuk halangan dan rintangan lu pas lomba? Nggak mungkin dong kita selalu lancar jaya ya Iya. pas lomba mulus gitu, nggak mungkin. Kalau halangan biasanya pas di coba cari-cari makanan yang pas gitu sih kayak pas trialnya karena di situ kan kita pasti nggak bisa ngikutin exact dari resep yang udah ada kan kayak pasti harus rubah-rubah beberapa hal lagi kayak cari pasnya kayak di mana enaknya gitu itu sih yang lumayan PR pas lomba-lomba. Nah, tapi terlepas dari semua halangan dan rintangan yang lu dapet nih, apa nih contoh positif, manfaat positif yang lu dapet dari lomba-lomba itu? Kalau manfaat pasti kayak lebih kayak terbuka sih kayak lihat hal-hal baru gitu loh kayak kalau lomba nggak cuma sekedar bikin masakan aja kayak ternyata harus lihat tentang produknya apa yang harus di highlight kayak plating baru kayak banyak hal baru sih. Banyak hal baru ya, berarti benar-benar belajar banyak Iya, dari iya. lomba gitu ya. Nah, sekarang kan juga lagi magang ya, lagi magang. Sebelumnya magangnya di mana sih? Magang pertama. Sekarang. Sekarang. Oke. Kita ngomongin sekarang. Sekarang. Magang sekarang di Ubud Mandapa Di Ubud Mandapa Ritz Carlton ya. Ya. Oke. Itu dapatnya di outlet mana? di Kubu Hot Kitchen. Tapi emang interestnya di hot kitchen atau? Ya emang di Hot Kitchen. Oh, di hot kitchen. Oke. Nah, kalau untuk magang nih, suka duka lu tuh di mana sih? Banyakan suka atau dukanya nih? Kalau awal-awal pasti banyak dukanya. Ya, Karena dukanya. kan mungkin masih penyesuaian kita kan kayak belum dapat vibes kerjanya, belum tahu tempat-tempatnya. Kayak apalagi kalau di gua yang masuk terakhir di outlet itu kayak yang lain udah masuk duluan, terus kita terakhir. Apalagi kayak masih nggak tahu tempat di mana, sementara mereka udah tahu tempat-tempat barangnya, tempat ngambil barang, to do yang harus dilakuin apa aja udah tahu. Sementara kita baru datang kayak masih belum tahu apa-apa gitu loh. Jadi kayak itu sih dukanya pertama. Terus kayak language barrier kayak kita yang nggak ngerti bahasa Bali sementara staff-staff di sana udah ngerti bisa bahasa Bali terus kayak ngomong bahasa Bali itu sih. Berarti emang awalnya dari itu ya, Ya. di language barrier dan tertinggal gitu karena yang lain udah pada masuk pada masuk duluan. Oke. Tapi terlepas dari suka duka lu pas di Bali nih, pas magang di Bali ya, dari language barrier dan merasa tertinggal Ya. itu, kayak lu pasti ada hal positifnya dong. Menurut lu achievement apa aja nih yang bisa lu ambil kayak, oh gue merasa gue udah oke nih di sini gitu. Achievement sih kayak bisa explore di station-station baru kayak misalkan awal kan pasti ditaruh di satu station kayak Amusebus gitu. Pas berjalan waktu kan pasti pindah-pindah kan tapi kayak agak lama baru pindah-pindah gitu Oh, kan. kayak di rolling gitu ya. Ya kayak bisa coba hal-hal baru di station lain itu kayak achievement sendiri sih kayak bisa belajar hal baru kayak hidangan-hidangan baru yang bisa di-create dari sebenarnya masakan yang biasa aja tapi bisa dibuat kayak berbeda gitu loh. Tapi ya sih emang lebih bagusnya sebenarnya banyak pindah-pindahnya Ya. di rolling gitu. Jadinya kayak bisa belajar di sini, bisa belajar di situ. Banyak banget bisa dapat pelajarannya. Dan kita sekarang udah berapa nih? Udah berapa bulan magang? 2 bulan. 2 bulan berarti masih ada 4 bulan lagi ya. Masih panjang ya Masih, perjalanannya, ya. masih panjang banget. Masih setengah jalan pun belum gitu Setengah loh. jalan juga Ya. belum, masih lagi capek-capeknya, beban batin banget ya. Gimana kalau kita ngomongin future ya, walaupun masih belum setengah jalan ya? Iya. Oke Kita lah. gas aja dulu. Ya. Gas dulu, oke. Nah, untuk future plan lu habis magang gimana? Kalau magang mungkin lebih langsung kuliah lagi sih kayak ya kuliah lagi biasanya terus mungkin kayak implementasi yang udah dipelajarin di magang terus di kuliah terus mungkin cari-cari lomba-lomba baru mungkin Oh, berarti emang mau nyari lomba ya? Terus kalau lu sendiri kayak sekarang di outlet mana dan sebenarnya minat lu di apa? Gue sekarang gue dapet di pastry, Ya. tapi interest gue di hot kitchen.
berbanding terbalik banget ya. Gak sarah gitu ya. Agak gimana ya, nggak apa-apa. Tapi kayak apa yang lu rasain gitu kayak pasti kan nggak, kalau gua pasti nggak enjoy gitu kan, kayak awal-awal minatnya di mana tapi dapat outfitnya di mana, pasti kayak nggak enak nggak sih? Berat sih, pas awal tuh berat banget sih, apalagi kayak ya itu karena interestnya udah beda, jadi ya bener-bener kayak harus belajar lagi dari awal. Apalagi kalau di pastry itu kita harus precise kan, kayak step-stepnya itu harus ini. Ya, kita nggak bisa kalau di kitchen, ya kalau di kitchen mungkin kita masih bisa ngakal gini gitu kan. Tapi kalau di pastry kita benar-benar kayak harus precise, kayak oh ini duluan, abis itu baru ini, nggak boleh nih yang ini duluan baru ini. Gitu. Ya pasti nanti hasilnya nggak jadi, pasti gagal, nggak sesuai ketentuan standarnya sana kan. Ya jadi di situ sih beratnya, itu lumayan burden buat gua. Oke. Jadi itu duka yang lu rasain selama di pastry. Kalau sukanya apa ya? Yang namanya juga adaptasi ya. Makin lama tuh makin kebiasa pasti kan. Maksudnya ya seneng sih sekarang senior-seniornya udah mau ngajak gue bercanda. Kalau dulu kan masih baru-baru kenal ya, yang dianggap diem. Iya, kayak wah terasingkan banget di sini, nggak bisa gitu. Ya sekarang seneng sih udah ketawa-ketawa bareng. Terus ya seru sih, gue udah merasa dianggap jadi sekarang. Terus juga ya karena udah sebulan gue di pastry. Nah pas hari ini sebulan, tapi gue lagi day off ya. Jadi sebulannya terbatalkan tapi nggak apa-apa. Nah jadi ya udah terbiasa deh. Kerjaan training tuh di sini ngapain aja tuh udah tahu. Jadi ya nggak kagok-kagok lagi banget lah kalau disuruh, udah tahu nih di mana barang-barangnya, di situ di mana gitu. Tapi kan kayak dengan minat lu di hot, sekarang lu di pastry kan, kayak ada nggak sih kayak keinginan buat pengen pindah coba di hot, kayak mau explore hal baru gitu? Sebenarnya pengen banget sih itu, kalau gue bisa di hot full 6 bulan, wah enak tuh kayaknya tuh. Mendingan di hot aja. Iya, nggak ada beban ya di pastry-nya ya. Tapi ya itu namanya juga kita magang, kita belajar, nggak bisa maksa. Lagian juga emang dari awal udah setuju, emang di rolling. Berarti kita nggak bisa ya nolak dong. Emang dari awal udah setuju, masa pindah tengah jalan? Iya, jahat banget juga ya, berarti dajal juga ya. Tapi kalau emang abis dari pastry di rolling dan gue dapat kesempatan di hot lagi, itu gue mau sih. Ya itu bakal jadi kesempatan baru buat gue buat belajar lebih lagi. Tapi kan kayak pasti banyak penyesuaian lagi kan, kayak nggak tahu tempatnya juga, atau kayak ketemu orang baru lagi, kayak harus sosialisasi lagi. Nah kayak itu kan pasti keluar dari zona nyaman gitu nggak sih, kayak buat pindah ke tempat baru lagi. Iya sebenarnya kalau abis di rolling emang kayak gitu ya kan, soalnya orang-orangnya di di tempatnya, di outletnya juga beda lagi. Terus kita juga nggak tahu cara kerja seniornya di situ tuh gimana. Jadi kita harus adaptasi lagi gimana. Terus barang-barangnya nih disimpan di mana aja kan, kita perlu tahu, karena biasanya tuh kita ini yang disuruh ngambil barang ya. Jadi mungkin susahnya bakal di situ aja sih. Tapi kalau selebihnya masih bisa menyesuaikan. Seiring waktu pasti bisa lah. Pasti bisa. Kayak terus abis magang kan pasti kuliah, kayak future plan lu itu apa? Udah pasti kita karena ada gap ya antara selesai magang sama kuliah. Kalau saya tepat waktu ya, kalau saya tepat waktu, mungkin gue mau nyari DW gitu deh, karena gue sebelumnya juga belum pernah DW kan. Jadi ya abis training, kalau gue DW di hotel yang tempat gue training tuh kayaknya oke banget gak sih, kayak oh gue udah tahu nih ini di mana. Jadi tinggal kayak kerja aja, kayak apa yang udah disuruh udah tahu, tempat di mana tahu. Gue nggak bingung lagi, jadi ya nggak perlu penyesuaian banget lagi gitu kan. Jadi menurut gue ngambil DW di tempat gue magang sekarang tuh bakal jadi pilihan yang baik gitu ya. Terus kayak dari DW tuh kayak apa yang pengen kayak lu dapet gitu loh, kayak kan pasti kayak tujuan orang DW kan kayak berbagai kan, kayak ada yang mau cari duit aja atau kayak gimana. Cari duit juga itu udah pasti nomor satu. Mungkin kita mau DW tapi nggak dibayar. Ya, itu duit ya. Ya kayak duit. Nggak munafik lah. Nggak usah ditutupin deh kalau soal duit ya. Terus yang kedua itu, kalau gue lihat itu anak DW yang di hotel gue tempat gue magang ini sekarang tuh lebih kepake daripada anak trainingnya. Jadi menurut gue bakal lebih dapat banyak bikin produk dan lebih bakal dapat ilmunya gitu loh dibanding dengan gue training sekarang. Karena kan gue juga
di training sekarang itu gue doang nih shift sorenya. Jadi kalau ada buffet gitu tuh gue yang jaga. Nah jadi kalau buffet nggak pasti cuma sejam 2 jam tuh nggak mungkin kan, 3 jam lah minimal, 4 jam. Sampai jadi closing. Nah jadi tuh kadang udah banyak habis waktu di situ. Jadi kayak ya udah di situ gue langsung beres-beres pulang gitu. Jadi kayak nggak dapat kayak buat apa. Iya, nggak seru banget kan. Cuma jaga-jaga aja. Nah itu paling mentok-mentok ya memperlancar bahasa Inggris karena tamunya ya bule-bule gitu. Jadi ya kalau anak DW tuh biasanya kalau yang nggak ada trainingnya baru disuruh jaga buffet. Jadi ya kalau ada anak trainingnya ya mereka bikin produk. Jadi menurut gue enaknya di situ sih. Udah dapet ilmunya, dibayar lagi. Kayak wah, itu enak banget sih menurut gue. Tapi dengan tanggung jawab yang lebih daripada training. Iya. Kalau pas kuliah kayak mungkin ada achievement yang pengen lu raih kayak, atau hal-hal baru? Pas kuliah ya, mungkin gue pengen coba buat lebih pede lagi kali ya. Justru kalau di kuliah tuh nggak pede, kayak banyak orang yang lebih bagus daripada gue. Entah kenapa kayak meskipun lu tahu lu bisa, tapi entah apa kayak nggak pede gitu. Iya, kayak ini orang-orang kok pada keren-keren gitu. Jadinya nggak bisa mengeksplor diri gitu nggak sih? Iya, kayak simpel aja deh mungkin pas praktek dari platingan platingan gitu. Kayak apaan sih kok gue nggak bisa gitu, kok ini orang-orang pada cakep. Padahal aslinya bisa gitu kayak, tapi pas lihat orang jadi kayak kok gini? Iya kok gini, kayak jadi kayak gue udah berekspektasi nih kayak wah gue harus bisa nih hari ini. Tapi pas gue liat punya orang-orang kayaknya kurang gitu kayak. Iya, kok kayaknya punya gue kayak gak sesuai ekspektasi gue juga gitu. Jadi ya mungkin gue harus lebih pede aja kali, optimis kayak apaan sih punya orang cuma segitu doang, mau punya gue juga keren gitu. Mungkin gak mentingin punya orang banget gitu lah ya. Gak usah terlalu menudin orang sih. Terus setelah lulus lebih milih kayak buka bisnis sendiri atau kerja sama orang lain? Kayak pasti kan banyak pertimbangan gitu kan, kayak dari entah buka bisnis ataupun kerja gitu loh. Kayaknya kalau habis lulus tuh mendingan kerja sama orang dulu deh kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue pribadi sih kerja sama orang dulu, karena kayak kalau kita kerja sama orang tuh kita jadi lebih tahu kayak seluk beluknya nih, kerja di industri tuh kayak gini, ini tuh kayak gini. Apalagi kalau kita dapat kerja di hotel, menurut gue oke juga kan. Kayak kita tahu flow-nya gimana, apa yang dibutuhin gitu. Iya bener. Nah abis itu kita udah dapat ilmunya, baru kita buka bisnis sendiri tuh. Karena kerja sendiri tuh juga ujung-ujungnya lebih enak daripada kerja sama orang. Iya. Kalau sendiri gimana? Kalau gue sendiri, gue lebih memilih buat kerja sama orang lain sih. Karena kayak gue tahu gue orangnya bosenan. Kayak misalkan gue disuruh buka usaha gitu kan. Iya. Untuk saat ini gue masih kayak gak, mungkin pas awal-awal kayak semangat dan kayak vibesnya masih, wah gue kayak buka suatu hal baru kayak semangat nih. Tapi kayak lama-kelamaan pasti kayak bosen karena mungkin masih belum tahu buka usaha yang kayak sebenarnya gitu loh. Jadi masih belum dapat challenge-nya, kayak jadi boring terus ditinggalin. Gitu sih. Ujungnya nanti malah waste of time juga ya. Jadi kayak sekarang juga kayak setuju sih kayak kayak munafik banget kok menurut aku ya, kayak abis kuliah bisa buka bisnis. Kayak kalau background keluarga lu bisnis, kayak lu udah ikut background lu bisnis, kayak oke lah, kayak lu tahu bisnis. Tapi kalau background keluarga lu yang biasa aja ngikut jalan, terus tiba-tiba kayak lulus dari kuliah bisa nih langsung bisnis, kayak nggak juga gitu loh. Kayak itu depends orangnya juga kan. Mungkin kayak pasti banyak kerja keras yang harus lakuin buat bisa buka bisnis itu. Kayak nggak segampang lu lulus kuliah buka bisnis terus kayak pasti sukses gitu kan, kayak modal kuliah kayak enggak deh gitu. Kayak butuh harus kerja sama orang lain, kayak nyari ilmu lagi, kayak buka bisnis tuh nggak segampang itu loh. Iya bener, emang nggak bisa gitu kayak kita langsung dapat senengnya. Nggak mungkin ya, kayak pasti banyak susah-susahnya juga kan, pasti banyak jelek-jeleknya dulu gitu. Cara overcome itu kayak gimana tuh nggak segampang itu gitu loh. Apalagi kita di industri di pariwisata tuh keras juga ya. Nggak semua hal bakal berjalan lancar gitu. Bener. Yang sekarang udah keterima kerja pun belum tentu lancar juga. Kayak pasti banyak rintangannya juga kan. Oke, pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita tutup podcastnya hari ini. Mungkin lu bisa sharing tips dan saran lu nih, mungkin tentang perkuliahan atau mungkin tentang lomba-lomba atau mungkin juga tentang magang nih.
Mungkin lu bisa sharing dulu sedikit sebelum kita tutup. Kalau perkuliahan sih untuk semester 1 dan 2 kan kita masih di sini kan. Kayak menurut gua kayak nggak ada alasan buat terlambat gitu loh. Kan oke lah yang di dorm kan deket. Kayak nggak ada alasan buat terlambat sih. Waktu tuh berharga gitu loh. Kayak kalau menurut gua kayak nggak suka aja lihat orang yang bisa nyepelin terlambat. Kayak, mungkin kalau 5 menit itu masih oke lah, tapi kalau bisa telat kayak 10 menit 20 menit mungkin kayak Agak kelewatan iya, gitu. kayak nggak make sense aja alasannya apapun. Lu tinggal di dorm terus kayak telat, aneh aja sih. Kalau kos di luar mungkin kayak oke lah, kayak mungkin pasti ada alasan kenapa telat kan. Macet. Iya, maybe. tapi kayak nggak bisa di normalize juga kan. Kayak, hargain waktu sih. Karena bukan lu doang yang hidup di dunia ini gitu loh, kayak ada waktu orang lain yang harus dihargai. Terus kalau pas magang sama, jangan telat juga. Dan kayak lu harus punya rasa ingin tahu gitu loh. Kayak jangan cuman magang datang pulang gitu aja, kayak ngerjain tugas lu hari ini pulang. Kayak at least mikir ke depannya, kayak lu harus apa yang perlu lu improve gitu loh. Nggak cuman sekedar dateng magang ketawa-ketawa makan pulang. Kayak apalagi lu dapat tempat magang di hotel bintang 5 gitu loh. Kayak kenapa enggak gitu buat pengalaman magang, apalagi pengalaman magang pertama kan. Pasti kayak pengalaman magang pertama bakal lebih dikenang gak sih kan, soalnya ini magang pertama lu kan. Bener-bener. Jadi lebih baik kulik segala hal yang bisa lu kulik. Berarti kayak emang harus persiapkan dulu Iya. semua dari awal ya. Biar nanti juga kita nggak kagok-kagok gitu ke depannya gimana. Mungkin untuk hari ini kita sampai sini dulu aja kali ya. Thank you Jose udah datang ke podcast Suara PIB di episode kedua kali ini. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah.